Saya bekerja di sana selama 5 tahun, sebelum akhirnya saya mulai menyadari bahwa, bukan ini karir yang saya inginkan sebetulnya, ya. Tapi menarik bahwa sebetulnya, sejak saya 14 tahun, sejak saya sekolah, saya tahu bahwa saya ingin menjadi seorang akuntan, auditor tepatnya, ya. Saya melihat diri saya bekerja di perusahaan, di kantor-kantor yang gedungnya tinggi, keluar masuk gedung dengan jas gitu ya. Dan itu yang kemudian saya hidupi, tapi kemudian setelah itu saya mulai menyadari bahwa 2 hal. Yang pertama adalah seenak-enaknya orang kerja kantoran selalu, terbatas dengan yang namanya uang dengan waktu. Dan tidak ada orang yang tidak bisa digantikan kalau kita bekerja di sebuah corporation. Di sini teman-teman siapa yang masih kerja kantoran? Boleh nggak, mmm, saling kata ketik saya yang masih kerja kantoran ya, terutama kalau Anda profesional, akuntan, auditor, mungkin Anda pajak, mungkin Anda finance, mungkin Anda masih banyak sekali. Apakah Anda mungkin di bidang, eee eee, yang masih banyak sekali yang masih kerja ya. Nah teman-teman di situ saya mulai menyadari bahwa, tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Selalu ada orang yang lebih muda, yang mau kerja lebih keras, yang mau dibayar lebih murah, yang siap menggantikan pekerjaan saya. Meskipun itu merupakan pekerjaan impian saya teman-teman, tapi saya sadar, oh iya ya, saya masih bisa digantikan ya. Tapi yang kedua, saya juga sadar bahwa kerja kantor nggak akan pernah mungkin memberikan saya yang namanya kebebasan finansial, kebebasan waktu. Dan pada saat itu, di tahun ketiga ya, ketiga saya bekerja, saya dan Pak Roni membaca buku Robert Kiyosaki. Siapa yang baca bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, kemudian buku kedua adalah Cash Flow Quadrant, itu buku yang launching di tahun-tahun 2001, 2002 ya. Dan itu yang membukakan mindset kami berdua, yang waktu itu enak-enak kerja sebagai profesional, gaji double income sekitar 100 juta per bulan, masih muda, belum punya anak pada saat itu, dan, sedang menikmati yang namanya membangun karir, tapi kami sadar bahwa yang kami inginkan adalah sebuah freedom, kebebasan, financial freedom dan time freedom. Dan Robert Kiyosaki bilang bahwa kalau kami mau mendapatkan ini, ada caranya, yaitu membangun bisnis sendiri, oke, setelah membangun bisnis sendiri, pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, menjadi seorang business owner, dan setelah itu investasikan uangnya ke dalam properti sehingga menghasilkan passive income. Ya, dan itu yang kami mulai lakukan ya. Kami mulai di sela-sela kami bekerja kantoran, kami mulai mempelajari business opportunity. Kami mulai mencari properti ya. 1 tahun kami kemudian mempelajari mengenai properti, kemudian di tahun berikutnya kami mulai investasi di bidang properti ya. Nah, setelah 1 tahun beli 3 rumah, Pak Roni mulai bilang, kami mulai sadar bahwa aduh nih kalau kapan duitnya cepet habis kalau kalau beli properti terus, cuma nabung dari gaji kantoran, nabung buat properti, uangnya habis terus, nggak pernah punya uang ya. Jadi kami tahu kalau kami mau mencapai goal kami lebih cepat, kami harus punya bisnis. Karena kalau punya bisnis, kami bisa punya yang namanya daya ungkit. Nah, sekitar waktu itu, Pak Roni, sudah mulai kerjasama dengan, beberapa temannya, untuk memulai sebuah perusahaan konvensional, dan saya tidak pernah diundang di Nuskin, teman-teman. Tapi seorang teman mengundang, teman saya, sahabat saya, yang mengundang Pak Roni, yang kemudian ngajak saya menghadiri sebuah presentasi. Oke, sepulang dari kantor jam 7, saya masih ingat datang ke sebuah hotel, saya diundang masuk dan duduk di sebuah presentasi yang mempresentasikan mengenai bisnis leverage, bisnis yang bisa memberikan passive income, 400 juta, 500 juta, seumur hidup kami ya. Saya tertarik pada saat itu, tapi saya sedang hamil, saya tahu sebentar lagi saya sedang, harus cuti melahirkan, saya nggak tahu apa yang saya benar-benar mencari sebuah peluang bisnis. Singkat cerita, Pak Roni nggak tertarik, teman saya nggak tertarik, tapi saya tertarik, oke. Nah, malam hari itu kalau nggak salah jam 9 saya bilang, "Saya lapar banget, saya harus makan karena belum makan, Bumil belum makan," dan saya akhirnya, besok lusanya di-follow up lagi. Nah, malam hari itu yang mempresentasikan bisnis adalah seorang wanita yang bernama Kirsty Cook. Dan, Kirsty adalah seorang artis
Dia seorang singer, penyanyi profesional yang sudah sukses membangun bisnisnya selama 10 tahun pada saat itu, di mana dia memulai dari Australia, kemudian ke Filipina, ke Thailand, Filipina, ke UK, dari Filipina kemudian ke Singapura, ke Malaysia, dan kembali ke New Zealand. Oke, Kirsty pulang ke New Zealand, membeli rumah, membeli apartemen, beli mobil BMW, dan property agent berpikir pada saat itu, ya, setelah 10 tahun membangun bisnisnya, sudah sukses, sudah berkembang, sudah keliling dunia untuk membangun bisnis yang internasional, pulang ke negaranya yang di New Zealand, masih muda, baru saja menikah, dan honeymoon 6 bulan, setelah itu membeli semua properti dan punya lifestyle ini, property agent yang mengenalkan dia kepada, yang menunjukkan dia properti, mulai bertanya, apa sih yang kamu kerjakan? Kalian berdua masih muda, kalian masih muda, uangnya banyak, punya banyak waktu, kerja kalian tuh apa sih? Dan Kirsty singkat cerita menyponsori seorang yang bernama Shannon. Shannon adalah property agent, ya. Nah, property agent ini kemudian mengenalkan pada temannya, seorang Alan namanya, dari UK yang tinggal di New Zealand, dan Alan memperkenalkan pada teman kerjanya kantoran yang bernama Karen. Karen adalah orang Malaysia, ya. Dan bertemu dengan orang Malaysia, Kirsty sangat excited sekali dengan suaminya Paul. Paul pada saat itu dulunya musician, jadi ini dua artis nih ya, singer dan artis dan penyanyi band dan pemain musik. Mereka terbiasa 10 tahun membangun bisnis di Asia. Waktu kembali ke New Zealand, ketemu bule, dan mereka mulai excited waktu ketemu dengan Karen, orang Malaysia. Nah, Karen adalah seorang akuntan. So, dia bekerja keras, dia memutuskan untuk menjalankan bisnisnya, dia menyponsori beberapa orang, tapi dia bilang, saya mau liburan. Waktu itu ada planning untuk liburan ke Amerika. Saya masih ingat banget karena waktu itu adalah 911, ya. Tahun berapa tuh 911, oke? Dan waktu itu Karen kemudian dia menyponsori beberapa orang, dia pergi liburan 1 bulan, dan salah satu yang dia sponsori itu adalah seseorang yang bernama Tenzi, orang Hong Kong, yang mengundang teman saya, yang mengundang Pak Roni, yang kemudian mengundang saya. Oke, teman-teman, ini ceritanya panjang sekali, tapi ini bagaimana Kirsty menemukan saya. Ya, singkat cerita, Karen menjadi seorang Ruby eksekutif atau executive brand partner hanya dalam waktu 3 bulan. Oke, dan komisinya sebagai seorang Ruby eksekutif waktu itu adalah $7.000, 70 juta. Itu di bulan ketiga atau di bulan keempat dia bergabung dalam bisnis ini. Dia menjadi Ruby dalam 4 bulan dengan komisi 70 juta, dan Karen excited sekali, oke, dan grupnya mulai berkembang. Saya, Bapak Ibu, teman-teman, saya waktu itu masih muda, saya nggak punya pengalaman berbisnis, muka saya penuh dengan jerawat, saya nggak punya teman. Karena saya seorang yang introvert, saya hanya punya beberapa teman yang bisa dihitung dengan jari, teman kantor, beberapa teman dari kuliah yang bisa dihitung dengan jari, dan singkat cerita tidak ada satupun teman saya yang bergabung. Saya struggle sekali, teman-teman, pada satu tahun pertama saya dalam bisnis New Scam. Saya kesulitan untuk menjadi seorang eksekutif. Saya kesulitan untuk mempertahankan eksekutif saya, brand rep saya. Dan selama 1 tahun penuh, saya mengalami yang namanya tekanan gitu ya, kayaknya, ini nggak saya banget gitu ya. Tapi ada satu impian yang besar, ada sebuah impian yang sudah saya miliki bahkan sebelum saya bertemu dengan New Scan. Saya dan Pak Roni adalah anak muda yang bermimpi, dan kami membaca, kami belajar, kami berteman, dan kami mempunyai sebuah impian yang sangat besar, yaitu gimana caranya untuk mendapatkan yang namanya kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Besar di New Zealand, saya bukan dari keluarga yang berkelimpahan. Keluarga kami, ayah saya bekerja di Jakarta, bekerja sangat keras
untuk mengirimkan anak-anaknya bersekolah di luar negeri, dan kami harus hidup sangat-sangat sederhana di luar negeri, teman-teman, karena papa yang masih terus merintis. Papa saya seorang pebisnis yang merintis terus, dan sepanjang hidup saya kayaknya selalu merintis. Itu kenapa kami memahami yang namanya seorang pengusaha itu banyak merintis ya. Jadi itu yang membuat saya waktu saya menemukan New Skin. Saya coba produknya, saya cinta dengan produknya. Saya mempelajari peluang bisnisnya, saya cinta dengan bisnisnya. Saya believe, saya pergi ke Amerika, saya ketemu dengan founder, dengan scientist, dengan top leaders yang sudah mencapai Blue Diamond, tim elite, itu sudah ada ribuan Blue Diamond yang mendapatkan rata-rata penghasilan 400 juta rupiah per bulan. Dan mata saya terbuka melihat ribuan orang dari seluruh dunia yang sudah berhasil. Tapi setelah saya mempelajari produknya, setelah saya mempelajari bisnisnya, setelah saya bertemu dengan ribuan orang yang sudah berhasil dalam bisnis ini, saya tahu bahwa ini adalah peluang yang luar biasa. Inilah peluang sekali seumur hidup saya untuk bisa bertemu dengan peluang seperti ini. Tapi yang menjadi challenge adalah saya sendiri belum qualified menjadi seorang pengusaha. Oke, saya mau singkat cerita, 1 tahun saya menjalankan bisnis ini, dan setelah itu saya memutuskan untuk berhenti. Quit. I quit. Upline saya seorang Hong Kong, dari Hong Kong Tensi quit. Karen quit. Ellen quit. Shannon ya, leader saya yang real estate agent yang sangat jago sekali, sangat cantik sekali kayak Barbie doll, pun akhirnya quit. Karena kita semua quit. Paul dan Kirsty sudah seorang tim elit yang mempunyai bisnis dari seluruh belahan dunia, jadi mereka tetap enjoy passive income mereka. 2003, setelah 1 tahun menjalankan bisnis New Skin, kami memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Teman-teman yang tahu ceritanya adalah Pak Roni keluar dari pekerjaan, kami berdua keluar dari kerjaan, double income, ya, anak sudah lahir, dan kemudian bisnis konvensional kami bangkrut, dan kami terlibat hutang 70 miliar, butuh waktu 1-2 tahun untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, sehingga akhirnya 2003 kami memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan memulai hidup kami dari nol. Oke, dan saya pulang ke Indonesia, saya sudah berhenti dalam New Skin, saya tahu ini produk yang bagus, bisnis yang bagus, tapi saya nggak punya cara untuk menjalankan bisnis di New Skin, nothing, nggak ada yang bisa saya jalankan di New Skin. Sayanya belum siap. Pulang ke Indonesia 2003, 2004, 2004 akhir, jadi ini 2 tahun setelah kami tinggal di Indonesia, saya mendapatkan sebuah telepon. Dan di telepon itu saya ditelepon oleh Kirsty dan berkata bahwa Lani, kamu sudah kenal New Skin, kamu tahu produknya, kamu tahu bisnisnya, dan kamu tahu perusahaan ini, kamu tahu visi dari perusahaan ini, dan kamu tahu yang namanya seorang pionir akan dibayar mahal. New Skin akan buka di Indonesia tahun 2005. Maukah kamu menjadi pionir di Indonesia? Dan waktu itu teman-teman, karena anak saya sudah 3 tahun, saya sudah tinggal di Indonesia, saya sudah belajar lagi bahasa Indonesia, saya sudah memutuskan bahwa this is the time buat saya untuk bangkit kembali dan melakukan bisnis ini. So 2000, saya masih ingat 2004 November 2004 itu adalah Lebaran, saya memulai bisnis ini. Berpikir bahwa New Skin Indonesia akan buka di bulan Januari 2005. Jadi kalau tanya jujur gitu ya, apa yang membuat bulan ini bekerja sangat keras meskipun saya punya anak kecil, saya nggak punya uang, saya nggak punya kenalan, saya masih malu. Udah baik, membaik dari 2002, tapi saya masih pemalu dan masih semua itu karena saya pikir saya cuma punya waktu 2 bulan. Oke, 2 bulan untuk mempionir market Indonesia. Oke, jadi saya bekerja sekuat tenaga, saya nelpon, begitu anak saya tidur, saya langsung telepon. Saya masih ingat, oh karena Kirsty dan Paul, Kirsty dan Sean, which is upline mentor saya, 1 million dan 5 million dollar upline leader saya akan datang ke Indonesia untuk membantu saya membuka market ini. Itu yang membuat saya bekerja sangat keras. Singkat cerita teman-teman, saya kumpulkan waktu itu 70 orang di dalam satu ruangan, di mana Kirsty datang dan upline mentor saya, Sean Brady, $5 million earners datang. Mereka presentasi, berharap bahwa Januari market akan buka.
dan tidak buka. Februari, Maret, dan tidak buka. April, Mei, dan tidak buka. Juli, Agustus 2005, akhirnya Nu Skin Indonesia membuka kantor pertama kali di Indonesia. Teman-teman, orang-orang yang saya rekrut, 70 orang yang saya rekrut di bulan November, Desember, Januari, everybody quit. Oke, cuman ada beberapa gelintir orang, 2, 3 orang, mungkin 10 orang lah, 10 orang yang akhirnya masih bertahan bersama dengan kami di bulan Agustus. Agustus akhirnya pertama kalinya Nu Skin hadir di Indonesia. Mereka booking Hotel Mulia. Teman-teman yang dari Jakarta tahu Hotel Mulia di tahun 2005 adalah hotel yang paling keren di seluruh Jakarta Raya. Itu hotel termewah, teraman, pokoknya yang keren banget. Dan semua ballroom di booking oleh Nu Skin. Oke? Dan tidak ada satupun produk yang ada di situ. Kenapa? Karena satu hal dan satu hal lain, teman-teman, ternyata produk yang sudah diimpor dari Amerika datang ke pelabuhan dan barangnya tidak bisa dikeluarkan. Jadi di hari itu yang mestinya Nu Skin punya produk yang siap untuk dijual dan siap untuk didistribusikan, ya nggak ada barang yang bisa dijual. Oke, saya hadir di Mulia Hotel dengan 20 formulir orang-orang yang akhirnya join di dalam tim saya. Dan saya kaget teman-teman melihat ada ratusan, ada ribuan orang yang hadir. Ada orang dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Cina, dari Amerika, dari Australia, dari Jepang, bahkan ya dari Eropa. Semua leader dari seluruh Indonesia datang ke Indonesia. Dari luar Indonesia, oke? Dari semua luar negeri, di market yang 30 negara lebih yang sudah buka, semua top leader hadir ke Indonesia di opening day. Dan waktu itu teman-teman, saya masih ingat karena Nathan Frakes, founder dari OTG Global, datang ke Indonesia untuk pertama kalinya, itu di bulan Agustus 2005, untuk membuka market. Dan beliau mengadakan sebuah presentasi yang besar dengan ribuan orang, 1.000 lebih orang hadir di ballroom presentasi itu. 1.000 orang yang hadir, saya hitung orang yang di dalam tim saya, 1, 2, 3, 4, tidak lebih dari 10 atau 20 orang yang hadir dari 1.000 orang itu, teman-teman. Oke, yang kalau saya boleh cerita hari ini, boleh dihitung dengan jari siapa yang masih bisa hadir. Tapi yang hari ini hadir, mereka adalah tim elit dan para milioner. Oke, itu bagian dari pembukaan market Indonesia. 2005 market akhirnya dibuka dengan antisipasi yang luar biasa. Indonesia dengan 250 juta orang, ini punya potensi market yang luar biasa. 2006 market mulai bertumbuh. Beberapa bulan berikutnya mereka mengadakan sukses summit kayak seperti kayak convention gitu ya, convention 3 bulan berikutnya. Oh my God, ada 1 orang yang sudah menjadi Blue Diamond. Negara baru buka 3 bulan, ada 1 orang Blue Diamond yang pertama yang sudah lahir di Indonesia. Dan itu bukan saya. Saya bukan orang yang pertama, saya bukan orang yang tercepat, saya bukan orang yang terhebat. Tapi yang saya tahu, saya punya sebuah impian yang sangat besar. Saya punya keinginan yang sangat membara. Dan saya nggak tahu gimana lagi saya bisa mendapatkan itu kalau tidak melalui Nu Skin. Saya cuma tahu bahwa Nu Skin adalah once in a lifetime opportunity for me. Sekali seumur hidup peluang bagi saya untuk menjadi yang namanya pionir. Oke, teman-teman, 2005, 2006 datang dan lewat. Meskipun saya ada di sana, I was nobody. Saya bukan siapa-siapa. Itu masih latihan, ya. So 2000, teman-teman, kalau mendengar kembali cerita saya 2002 saya join, itu latihan. And then 1 tahun saya quit. 2005 saya join, oke. Saya mulai lagi di Nu Skin Indonesia, dan 1 tahun 2006, dan kemudian I almost quit yang kedua kalinya di tahun 2006. Oke, karena waktu itu saya pikir, aduh saya kehilangan
peluang dengan Nu Skin. Nu Skin sudah hadir, Nu Skin sudah launching, dan saya belum mempunyai grup yang besar, saya belum mempunyai penghasilan yang saya inginkan, dan saya belum memiliki financial freedom yang saya inginkan. Oke, dan 2007 saya dan Pak Roni, saya hamil anak kedua dan memutuskan untuk kembali ke New Zealand, 6 bulan tidak bekerja. Teman-teman, pada saat itu penghasilan saya sekitar 50 juta per bulan. Pak Roni nggak mau jalanin bisnis ini. Beneran dia nggak mau jalanin. Bukannya nggak nyoba, tapi setiap kali kita berusaha untuk bekerja sama, kita selalu berantem, dan akhirnya udah deh, enggak deh ya. Saya yang jalanin, saya yang rekrut, saya yang cari customer, saya yang harus masukin order, saya yang harus melakukan itu semua. Pak Roni nganterin saya ya, nganterin saya, tapi lebih daripada itu kita akan berantem. So, 2007 setelah 6 bulan di New Zealand, saya melihat Nu Skin masih membayar. Ini teman-teman, konteksnya adalah 6 bulan. Saya di New Zealand melahirkan anak saya yang kedua, makan tidur, dan setiap bulannya Nu Skin membayarkan komisi 50 juta, 60 juta, 70 juta. Penghasilan saya sekitar 50 sampai 70 juta 1-2 tahun setelah Nu Skin market opening. Oke. Tapi belum 500 juta, belum 400-500 juta yang saya impikan. Oke, saya punya impian 400-500 juta. Ya, siapa di sini teman-teman yang punya impiannya besar? Oke, karena yang namanya pionir, oke, yang punya ambisi dan keinginan dan desire untuk membangun sesuatu karena mereka punya impian yang besar. Oke. Ini kalau dulu bilang pionir itu kayak babat alas. Kalau kita lagi babat alas, belum ada jalan di depan kita. Kita harus jadi orang pertama yang membuka jalan di hutan itu. Of course banyak sekali yang namanya kendala ya. Ini nggak usah ngomongin namanya penolakan. Of course banyak penolakan. Of course banyak orang yang quit. Of course banyak orang yang menjanjikan dan kemudian tidak melakukan apa-apa. There's so many stories. Tapi teman-teman, yang saya mau sharingkan di sini adalah perjalanan saya di tahun 2007. Setelah 6 bulan tidak bekerja dan melihat bahwa Nu Skin dengan integritasnya, produknya, bisnisnya, dan komisi yang dibayarkan on time, tanpa gagal. Ini yang membuat saya kemudian berpikir, kenapa tidak kami meneruskan bisnis Nu Skin. Nah, 2007 pulang ke Indonesia, saya memfollow up orang yang sudah, Pak Roni tepatnya waktu ya, membantu follow up seorang prospek yang sudah kami follow up selama 6 bulan, yang kami prospek 6 bulan sebelumnya, sebelum saya ke New Zealand. Oke, kami sudah prospek. Oke, kemudian pergi ke New Zealand 6 bulan, kembali ke sini, saya memfollow up seorang leads ya, karena pada saat itu saya benar-benar desperate. Oke, saya tanya sama papa saya, tepatnya papa saya waktu nanya, kenapa muka kamu suntuk banget gitu ya, suatu hari, dan saya bilang, nggak punya prospek, nggak punya kenalan, tim yang ada nggak jalan, saya nggak tahu harus gimana lagi. Papa saya mengenalkan kepada temannya, dan saya berbicara pada om ini mengenai bisnis Nu Skin, dia bilang, kamu jualin produk lah ke istri saya, tapi kamu saya kenalin ke teman saya dikenalin lagi sama temannya dia, teman-teman. Sama satu bapak yang namanya Pak Adi adalah seorang pengusaha. Saya bercerita mengenai peluang bisnis ini, dia ketawa, dia rada ngenyak sebetulnya ya, dia rada like apa sih ini gitu kan. Tapi karena dia kasihan dengan belas kasihan, ya udahlah, kamu saya kenalkan ya dengan seseorang. Saya dikenalkan dengan Pak Roni waktu itu yang prospek ya, dikenalkan dengan seorang ibu yang sangat berpengaruh sekali dalam dunia politik pada saat itu, dan juga di politik, di kementerian ya, dengan Ibu Khofifah. Dan untuk kami dikenalkan kepada Ibu Khofifah, saya presentasi dengan membara, dan Ibu Khofifah tidak tertarik teman-teman ya. Waktu itu beliau sedang punya banyak proyek, banyak fokusnya, dan dia bilang, ya udahlah, kamu presentasi aja kepada tim saya ditinggal, saya presentasi sendirian gitu ya. Dan ada salah satu seorang di sana dengan mata yang berbinar melihat peluang ini, tapi tidak banyak berkata-kata ya. Singkat cerita, saya memfollow up satu orang dari salah satu tim staff dari Ibu Khofifah yang kemudian membawa sahabatnya, oke, dan ibu itu adalah Ibu Yusanidah ya. Dan perjalanan yang panjang selama 8 bulan, disitulah Ibu Yus lahir. Butuh waktu 8 bulan untuk memfollow up Ibu Yus.
Oke. Nah, Ibu Yus seseorang yang sudah sukses, mempunyai organisasi yang sangat besar, dari ujung Sabang sampai Merauke, dengan kemampuannya berorganisasi, dengan kemampuannya memang sudah biasa ya berorganisasi, membangun jaringan, dan dengan pengalamannya dalam bidang profesional, dalam Buyus punya mengelola bisnisnya sendiri, pabrik roti, dan akhirnya berorganisasi. Jadi lengkap sudah ya. Teman-teman, saya seorang muda hanya berkarir dan tidak punya pengalaman apa-apa kecuali newscast. Ibu Yus sudah punya background profesional, sudah punya background pengusaha, dan sudah punya background organisasi ya, yang bertemu dengan saya yang waktu itu simple mencari sebuah peluang yang bisa menjadikan solusi untuk UKM Indonesia. Oke. Nah, jadi disitulah kami bertemu dalam visi. Yang saya mau ceritakan adalah ada cerita di balik itu, teman-teman. Anda pernah, teman-teman yang sudah ada dalam tim mengetahui bahwa itu disitulah lahir organisasi yang kemudian bertumbuh ya. Tapi pada saat itu Bu Yus cuma tanya satu, Bulani, saya sedang mencari sebuah bisnis seperti ini, di mana kami bisa memasukkan jaringan kami ke dalam organisasi ini untuk membina UKM Indonesia. Oke, teman-teman kebayang nggak? Saya lagi prospek dengan takut-takut, dengan nervous, dengan tangan yang kedinginan, dengan semua gemetaran, dan Ibu Yu sedang mencari sebuah solusi dan tahu bahwa network adalah jawaban yang bisa mendapatkan untuk jawaban dia. Tapi pada saat itu Bu Yus bilang, tapi terus terang kami saat ini sedang tanda tangan organisasi, sedang tanda tangan dengan MOU dengan organisasi network lainnya, ya, yang sudah sampai tahapan hampir tanda tangan. Jadi kenapa kami harus join dengan Newscan? Dan Bu Yus menanyakan satu pertanyaan yang membuat saya tidak bisa tidur malam hari itu. Bu Yus hanya bertanya, apa sistemnya? Apa ya Bu sistemnya ya? Saya diam gitu, saya pulang, saya tidak bisa tidur, saya apa ya sistemnya, apa ya sistemnya? Teman-teman, dalam proses 3 bulan follow up itu, tiap bulan, tiap hari teman-teman, saya mencari yang namanya sebuah idea. Nah, ini menarik bahwa 3 tahun sebelumnya saya mencoba mempionir Indonesia, dan meskipun saya mempunyai sedikit sukses, tapi tidak ada bandingannya dengan apa yang kita miliki hari ini. 2007, 2008 itu, ada sebuah alat yang bernama Galvanic Spa. Saya mau nunjukin pada teman-teman, ini adalah Galvanic Spa versi pertama, oke? Tanpa edge lock-nya ya, tapi persis seperti ini, oke? Ini the very first prototype bisnis yang ada di dalam Galvanic Spa. Dan Galvanic Spa yang versi ini sudah versi kedua. Versi pertama nggak pernah launching di Indonesia, ini versi kedua. Dan alat ini dijual hanya alatnya saja. Dan gelnya dijual terpisah dan tidak ada yang mempromosikan, dan alat ini hanya terjual sekitar 20 alat setiap bulannya, paling tinggi. Sejak 2005 sampai 2007 maksimum hanya terjual 20 alat per bulannya, oke? Nah, teman-teman, saya itu benar-benar semuanya sudah on track ya. Saya sudah bertemu dengan Ibu Yus, sudah hampir deal, tinggal membutuhkan sebuah sistem. Saya membutuhkan sebuah produk, sebuah paket, sebuah sistem, sebuah duplikasi yang simple, oke, yang bisa menjadikan kolaborasi ini menjadi sukses dan besar. So, Galvanic Spa ini adalah bukan sekedar good idea, tapi ini adalah God's idea, karena sebuah pertemuan sebuah idea yang lahir karena impian yang besar. Ingat ya teman-teman, ini bukan overnight. Saya mempunyai dream yang besar bahkan sebelum saya bertemu dengan Newscat. Oke, saya sudah punya dream bagaimana bisnis Newscan ya, itu juga ada cerita juga ya, 50 juta kalau mendapatkan kebebasan finansial pribadi, mungkin oke. Tapi teman-teman, impian saya 500 juta per bulan karena saya punya visi untuk membangun Indonesia. Oke, so kalau kita bicara mengenai membangun Indonesia, nggak cukup 50 juta rupiah per bulan karena habis dipakai buat nyekolahin anak yang sekolahnya mahal ya.
So, saya membutuhkan satu ide galvanic spa. And that's how the galvanic spa story lahir, teman-teman. Dari sebuah ide, ya, menggabungkan paket galvanic spa dengan gelnya, dengan apa yang Anda lihat hari ini, dengan sebuah sharing bonus, yang waktu itu belum ada sistem, kita membuat sistem kami sendiri, dengan sebuah divine appointment, bertemu dengan orang yang tepat, oke? Ibu Yus, dari 20 galvanic per bulan, oke, kami mulai mempromosikan. The moment saya dan Bu Yus shake hand, deal, oke, deal. Kita mulai bekerja. Setiap harinya kami bertemu. Kami bertemu di kantor. Every day kecuali hari Minggu. Senin sampai Sabtu. Tidak ada hari di mana kami tidak bertemu. Oke? Dan setiap hari Ibu Yus hanya datang membawa orang. Saya yang demo. Alat setrika wajah, 5 menit 5 tahun awet muda. Mau nggak lihat? Mau nggak lihat? Boleh nggak saya demokan? Saya masih ingat berapa ratus kali saya menggunakan galvanic spa ini, teman-teman. Oke? Dan 5 orang hadir, 3 orang closing, 10 orang hadir, 5 orang closing, 20 orang hadir, 10 orang closing. Kadang-kadang bis datang bawa 1 bis dan kami closing sekitar 20 unit hari itu. So, dari 20 unit per bulan, dalam waktu 5 bulan, 6 bulan, saya ingat, kita bertumbuh menjadi 500-600 unit per bulan. Dari situ dalam waktu 1 tahun, kami grow 1.000 unit 1 bulan. Penjualan meningkat 1.000 unit 1 bulan. Oke, dan hari ini teman-teman sekitar 2.000 unit galvanic spa per bulan dijual di seluruh Indonesia setiap bulannya. Oke, semua lahir dari sini. Kemudian yang kedua versi H-Lock galvanic spa-nya launching di tahun 2010. Oke, dengan seri H-Lock. Dan yang teman-teman mungkin kenal sekarang adalah galvanic spa yang terbaru, yang sudah versi 2001 ya, 2019 versinya ya. So, inilah perjalanan galvanic spa teman-teman dari permulaan dari 20 unit ke 500 unit, ke 1.000 unit, ke 2.000 unit. So, mungkin itu yang saya bisa bagikan, Pak Roni. Itu yang Pak Roni minta saya membagikan sharing a pioneering story. Mungkin kalau saya bisa memberikan ringkasan, ya, apa sih poinnya dengan bercerita mengenai pioneering story? Well, dari saya simple aja sih. Apa yang dimulai dengan sebuah impian yang besar. Dan yang kedua, don't quit. Don't quit. Bagi Anda yang mungkin sudah mengenal Nu Skin hari ini, dan Anda sudah mempunyai impian, don't quit. Ya, boleh nggak actually tunjukin that slides? I want to show that slides yang saya cuma punya beberapa slide yang saya mau tunjukin sama teman-teman, yang mungkin meringkaskan my story tonight. Kalau Anda belum bergabung dengan Nu Skin, maka Anda perlu bergabung untuk bisa berpartisipasi dalam sebuah opportunity, pioneering opportunity. Tapi bagi teman-teman yang sudah bergabung, ya, lihat gambar ini baik-baik. Untuk berpikir bahwa apa yang dimulai, actually boleh slide berikutnya nggak Pak Roni? Saya mau nunjukin ini teman-teman. Oh ya, singkat aja ya. Just short story, just keluarin. So, 3 tahapan dalam perjalanan Nu Skin saya. Tahap pertama pre-opening sebelum join. Oke, 2002, 2003 quit, 2005, 2004 November memulai, 2005 market opening, so perjalanan saya dimulai 2005. 2005, 2006 saya menjadi Blue Diamond, oke. 2009 kami menjadi tim elit. Di tim elit trip 2009 itulah Pak Roni mulai bergabung dengan tim kami Nu Skin karena lahir sebuah teknologi H-Lock, dan Pak Roni sudah menceritakan selama 4 minggu terakhir mengenai bagaimana H-Lock merubah kehidupan kami. Oke, so 2009 itu baru permulaan dari momentum dari galvanic spa teman-teman. 2008 mempionir, 2009 mempionir, 2010, 2011 jadi 5 tahun pertama
Oke, 2005, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tahap pioneering. Oke. 2012 kami mendapatkan $1 juta kami yang pertama. So kalau saya hitung itu 7 tahun dari sejak pertama kali market opening. Oke, jadi lupakan tahun 2000 sebelum tahun 2005 ya. Karena itu basically baru pengenalan and then I quit. Oke, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 tahun. 7 tahun. Oke. 5 tahun pertama adalah pioneering. Oke. 2005-2006 adalah mempionir Indonesia dan saya nggak dapat banyak teman-teman. Saya nggak mendapatkan kesuksesan yang saya inginkan. 2008, 2009, 2010, 2011, 2010 lah ya itu ya. Jadi 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 adalah mempionir Galvanic Spa. 2012 $1 million. Nah, pada saat itu $1 million itu 10 miliar teman-teman, ya. Buat lebih mudahnya 10 miliar, oke? Okay? 10 miliar itu saya hitung, saya masih ingat 2012, saya bilang 7 tahun untuk menjadi milioner, 10 miliar. 5 tahun pertama, kalau saya total penghasilan saya 5 tahun pertama itu baru mencapai 3 miliar. 2011, 2012, dalam waktu 2 tahun, kami mendapatkan 7 miliar. Sehingga 7 tahun itu totalnya 10 miliar. Ya, jadi waktu saya berpikir, wow, bahwa ini pelajarannya ya. Yang pertama adalah dream big, yang kedua don't quit, yang ketiga adalah bisnis ini tidak linear. Bisnis ini tidak linear, teman-teman. Bisnis ini pertumbuhannya eksponensial. Jadi ini pelajaran yang saya ingin sampaikan pada teman-teman bahwa the business is not linear. 5 tahun pertama hanya mendatangkan 3 miliar. 2 tahun berikutnya mendatangkan 7 miliar. Sehingga $1 juta didatangkan dalam 7 tahun pertama. Tapi effortnya, kalau bicara effortnya, 5 tahun pertama, saya underpaid. Dengan effort, dengan tantangan, dengan apa ya, penolakan demi penolakan dan rejection, so many challenge yang saya hadapi di 5 tahun pertama. Saya merasa saya underpaid. Saya kalau tanya Bula nih seberapa keras waktu 5 tahun pertama itu bekerja untuk mempionir, saya nggak ingat. Yang saya ingat adalah saya bangun pagi, saya mulai bekerja sepanjang hari, dan saya pulang malam, makan, tidur. Saya terlalu capek untuk komplain. Dan saya lakukan itu Senin sampai Sabtu, without a break. 5 tahun pertama, saya tidak mendapatkan yang namanya liburan. Saya sedikit radikal. Tapi 5 tahun pertama saya nggak liburan. Kalau anak saya libur sekolah, saya titipin ke kakak saya titipin ke kakak Pak Roni, saya titipin ke orang tua saya kalau dia lagi liburan, supaya dia bisa liburan, dan saya dan Pak Roni bisa bekerja. Oke, 5 tahun pertama, no holiday, dan saya cuma fokus satu hal, bagaimana mempionir market di Indonesia, dan Galvanic Spa adalah tools yang ada di depan saya. Oke, nah teman-teman tahu kemudian 1 million, 1 juta pertama adalah yang paling sulit. Karena kurang dari 5 tahun berikutnya kami mendapatkan $5 juta. $5 million circle kami datang di tahun 2017. Oke, so butuh 7 tahun, tapi hanya butuh 4 tahun berikutnya untuk mendapatkan $5 juta. Oke, Pak Roni minta slide yang sebelumnya. So, ini poin saya yang tadi adalah teman-teman, don't quit. Don't quit. Anda nggak pernah membayangkan rasanya menjadi upline orang yang menyponsori saya yang quit. Tenzi, sponsor saya, orang Hong Kong, dia quit. Karen yang pernah menjadi Ruby dengan penghasilan 70 juta di bulan ketiganya dia quit. Ellen quit, saya nggak kenal sama dia. Shannon yang bekerja sangat-sangat keras untuk membangun bisnis itu, Shannon quit.
Sehingga akhirnya saya roll up direct kepada Paul dan Kirsty, yang sekarang adalah $5 million circle member saya, upline saya. Steve and Luella, upline saya $10 juta. Upline-nya lagi Sean Brady $10 juta. John McClellan $10 juta. Mark Mabry $10 juta. Dan semua upline di atasnya semuanya $10 juta sampai dengan Nathan Rick $20 juta. Teman-teman, dari saya sampai 12 generasi ke atas, semuanya adalah multi-million dollar circle member, 5 juta ke atas. Oke, so teman-teman, di Indonesia saat ini sudah ada milioner yang lahir dari Galvanic Spa. Saya tidak bisa menyampaikan betapa excitednya saya untuk melihat bahwa Nu Skin yang penuh dengan inovasi tidak hanya berhenti pada satu alat saja. Oke, Anda melihat evolusinya, bagaimana bertumbuh dari satu gadget ke gadget, dari Galvanic Spa ke Lumi Spa ke Body Spa, dan sekarang akan lahir teknologi yang berikutnya, itu Age-Lock Boost. Teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Age-Lock Boost, the second wave is coming. Siapa yang mau menjadi bagian dari pioneering story yang berikutnya? Oke, itu saja dari saya, dan saya kembalikan kembali ke Pak Roni. Oke guys, selamat malam semuanya. Saya ingin memberikan apresiasi kepada Anda semua yang sudah menghadiri bisnis training pada malam hari ini dengan menggunakan Zoom kameranya on. Oke, Anda bisa menepuk pundak Anda sendiri dan mengatakan good job, karena Anda benar-benar mengkondisikan otak dan pikiran Anda seakan-akan Anda sedang menghadiri sebuah bisnis training, pertemuan bisnis yang sesungguhnya. Sehingga dengan mental state yang seperti itu, teman sekalian, Anda akan mendapatkan hasil segala sesuatu yang Anda dengarkan menjadi lebih berbeda dibandingkan kalau Anda secara casual mungkin dengarkan dengan kaki yang angkat satu atau dengan tiduran. Ini akan berbeda sekali hasilnya, teman sekalian. Jadi apresiasi saya bagi Anda semua yang sudah memperlakukan bisnis Anda, diri Anda dengan baik. Ini bukan mengenai sayanya harus melihat Anda merasa nggak suka kalau bukan saya nggak suka kalau Anda nggak nyalakan kamera, sama sekali bukan itu, teman sekalian. Ini mengenai diri Anda yang memperlakukan bisnis Anda dengan profesional. Oke, terima kasih. Nah, kedua, bagi Anda semua yang menulis kata-kata don't quit, tadi saya lihat cukup banyak yang menulis kata-kata don't quit, don't quit, don't quit. Coba diganti, teman sekalian. Oke, don't quit-nya diganti gaspol. Oke, karena kenapa? Kita sedang dalam pioneering stage. Memang pioneering stage ini bisa ada jendelanya, mungkin per alat itu antara 2 sampai 3 tahun, teman sekalian. Tapi kalau Anda nggak gaspol, nggak zoom-nya nggak frozen kok, saya yang sempat diem. Kalau Anda nggak gaspol, teman sekalian, nanti akan gigit jari. Anda akan kecewa. Anda akan mengatakan bahwa the business doesn't work. Ini bisnisnya nggak untuk saya. Sayanya memang nasibnya apes. Saya nggak bisa seperti ini. Orang yang sudah saya prospek nggak mau sama saya, tapi maunya sama orang lain. Anda akan keluar begitu banyak permasalahan hanya karena Anda tidak gaspol. Dan yang ketiga, teman sekalian, bagi Anda semua yang mungkin bergabung di dalam acara pada malam hari ini dan masih belum bergabung bersama dengan kami di dalam Nu Skin, di dalam komunitas bisnis OTG Indonesia System 7, maka Anda perlu melakukan 3 hal ini. Oke? Hal yang pertama adalah bergabung dengan paket bisnis. Kalau Anda merasa Bapak, saya mau menunjukkan badan saya yang perkasa, atau badan saya yang slim, atau saya ingin memperbaiki kesehatan saya, silahkan bergabung dengan paket yang OTG Weight Loss System. Oke? Yang 9,3 juta rupiah. Tapi bagi Anda yang merasakan, Pak, saya kayak tertarik sekali dengan alat yang namanya Galvanic Spa tersebut. Anda bisa bergabung dengan paket yang namanya Home Spa untuk diri Anda, untuk Anda gunakan. Oke? Ini bukan bicara mengenai investasi, stok barang, enggak. Ini adalah untuk Anda gunakan sendiri. Sehingga Anda bisa melihat bagaimana teknologi yang kita gembar-gemborkan itu, teman sekalian, yang katanya mencetak begitu banyak miliuner, Anda bisa rasakan di wajah Anda sendiri. Bukan apa-apa, untuk memberikan sebuah kepercayaan yang begitu luar biasa, sehingga Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan penuh kepercayaan diri. Gaspolnya udah nggak tanggung-tanggung lagi. Oke? Dan yang ketiga, teman sekalian,
Minimum cari 1 orang per bulan yang mau menjalankan bisnis ini bersama-sama dengan Anda. Tapi karena kita dalam periodenya bukan periode PSBB, kita bukan dalam periode pandemik, kita bukan dalam periode yang mana kita harus takut-takutan, kita dalam periode gaspol, maka jangan cari 1, cari 4 orang. Seketika teman sekalian Anda akan masuk ke dalam sebuah fast track yang akan membawa Anda untuk berpenghasilan dengan lebih cepat dibandingkan dengan kami-kami yang zaman dulu itu minta ampun jadi eksekutif lamanya luar biasa. Tapi dalam eranya saat ini, Anda hanya punya waktu di bulan ini dan juga bulan depan untuk mengejar fast track tersebut. Sebagai penutup teman sekalian, banyak dari Anda mungkin berpikir bahwa iyalah yang namanya Bu Is dan Pak Abi itu kan memang orang politik, organisasinya banyak, gede, Sabang, Merauke, nggak heran kalau itu sukses. Teman sekalian, mungkin ini nggak banyak yang tahu bahwa hampir 99% orang-orang yang direkrut Bu Yus dari koneksi politiknya, mereka semua berhenti teman sekalian. Bukan saja mereka berhenti, mereka ngajak Bu Yus juga untuk berhenti. Tapi kok untung puji Tuhan, alhamdulillah ada Pak Abi yang mengatakan no, tetap ada di New Skin. Sehingga kepemimpinan mereka berdua menjadi contoh bagi semua orang yang berada dalam OTG Indonesia untuk membangun bisnis ini dengan sebuah kepercayaan yang luar biasa. Bagaimana cara membangunnya? Bagi Anda yang sudah lama dalam bisnis ini, atau sedang mau bergabung dalam bisnis ini, atau yang baru bergabung minggu lalu dalam bisnis ini, FFBC. Family, Friends, Business Contact, dan juga komunitas adalah orang-orang yang harus Anda hubungi, undang untuk hadir ke dalam BB Online di hari Sabtu, undang untuk hadir ke dalam acara presentasi yang akan saya bawakan di hari Rabu minggu depan. Undang mereka setiap saat, expose mereka. Dan kalau Anda nggak Pak, saya terlalu baru, saya nggak bisa ngomongnya, manfaatkan kerjasama dengan upline Anda masing-masing. Saya harapkan sesi pada malam hari ini bisa membantu Anda semua untuk membawa sebuah kepercayaan lebih tinggi lagi bahwa ternyata bisnisnya cuma gitu aja. Pakai produknya, sharing kepada orang lain. Dan gunakan pengajaran di dalam System 7 untuk membangun keberhasilan tersebut. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.